Selamat malam teman-teman dari para siswa barista, pelajaran barista. Saya akan menjelaskan tentang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Satu, Raja bertanya tentang sweetness dalam kopi itu bagaimana ya? Apa fruity? Karena saya minum kopi itu hanya ada rasa pahit dan asam. Jadi memang yang dikatakan fruity itu adalah biasanya rasa setelah rasa pahit itu hilang. Jadi di situ biasanya ada citrus, orange. Nah itu yang berasa di kopi tersebut, salah satunya yang paling sering akan ketemu. Terus kemudian aroma juga bisa dari fruit tersebut, tapi lebih rendah biasanya, lebih banyaknya kepada rasanya. Nanti kita akan coba besok ya. Berikutnya adalah coffee art. Mungkin coffee art maksudnya latte art ya. Kalau Daniel tadi katakan yang dibilang, atau coffee artnya ada dua. Kalau coffee art itu bicara tentang bagaimana kita punya konsep dari kopi tersebut, terus kemudian kita jelaskan bahwa kopi ini tidak mudah dibuatnya, mungkin ada teknik dalam membuatnya, apalagi pada saat kita sedang akan membuat manual brew, itu adalah coffee art. Tapi kalau kita juga bicara ada latte art, beda lagi. Latte art itu bicara tentang bagaimana kita mendekorasi dari si latte-nya. Tapi ya antara dua, kalau coffee art itu lebih dalam, latte art itu hanya ya latte, karena dulu pernah latte art itu banyak orang yang mengarahnya kepada karena keterampilan tersebut, tapi sekarang sudah mulai berkurang, orang lebih banyak kepada manual brewnya dan kualitas kopinya. Kemudian Fasya Pramudia bertanya, kopi yang paling strong rasanya di antara banyak jenis kopi. Nah, jadi kalau dibilang paling strong tergantung orangnya. Biasanya kita bicara espresso, kopi yang paling kental itu espresso. Jadi misal dia dari 20 gram kopi, dia hanya menciptakan 60 ml atau 60 gram dari berat air tersebut. Nah itu jadi memang sangat sedikit sekali ya. Jadi kalau mau dibilang paling kuat, paling strong adalah espresso. Kalau dari jenis espresso, mana jenis kopi yang paling strong? Kalau suka pahit berarti adalah robusta. Nah itu lebih pahit. Berikutnya di sini ada apakah jika sering minum kopi akan menimbulkan kecanduan? Lalu bagaimana kopi dalam segi kesehatan? Oke, jadi apapun yang kebanyakan itu pasti kurang baik. Jadi kalau kita bicara tentang kecanduan, itu sebenarnya adalah kontrol dari kita. Kita tidak perlu sampai kecanduan, tapi kita boleh meminum kopi tersebut dengan dengan porsi yang tertentu. Sudah ada waktunya kok. Kita mau minum kopi pagi, terus kemudian kita siang atau sore. Lalu kalau malam hari hati-hati. Kalau misal kita sekali kena kafe terus nggak bisa tidur, jangan minum kopi ya. Jadi kita perlu jaga juga. Terus kemudian dari segi kesehatan boleh di browsing. Banyak hal-hal yang memang baik untuk kesehatan, tetapi sekali lagi apapun yang kalian browsing, tetap kita harus double check. Setiap orang memiliki kemampuan dalam adaptasi dari sebuah makanan itu, atau ada makanan minuman itu berbeda. Jadi harus konsultasikan dengan dokter. Kemudian kalau dari Fasya, kriteria apakah seperti apa menjadi barista? Apakah yang penting bisa meracik kopi saja atau harus mempunyai latar belakang pendidikan barista? Oke. Jadi kalau saat-saat kemarin memang gini, kalau kita mau bikin kopi bisa. Bikin kopi nggak perlu kita mencoba kita sudah bisa ya tanpa sekolah. Tapi biasanya banyak hal-hal kesalahan yang membuat si kopi tersebut tidak maksimal. Tapi kalau kita belajar, kita akan mengetahui pengetahuannya bagaimana kok kopi itu bisa rasanya pahit banget, kemudian bisa ada yang wangi, kok bisa ada rasa sweetnessnya gitu. Nah itu memang perlu pelajari, kita perlu memahami bagaimana kita bisa merasakan, itu kita perlu pelajari juga bagaimana tekniknya, terus bagaimana teknik mengeluarkan aroma dan rasa kopi secara maksimal. Nah itu juga harus belajar dulu gitu, jadi memang perlu waktu. Jadi memang latar belakang pendidikan barista akan sangat baik sekali. Kemudian takaran orang minum kopi tiap harinya tidak bisa ditentukan oleh satu atau dua orang, karena setiap orang berbeda takaran kopinya. Berikutnya adalah dari Sila. My question is, in recent years, Indonesia has developed a trend where coffee is consumed on the go. Kopi kenangan, janji jiwa, dan lain-lain. Different from their procedure, sophisticated coffees seperti Starbucks, Coffee Bean, Tea Leaf, and Otak. Coffee serving restaurant and the simple warung kopi. What do you think will be the next trend for the coffee business in the future? Jadi kalau misalnya kita bicara the next trend, bisa dilihat bahwa contohnya aja kopi kenangan, janji jiwa sekarang yang on the go. Sebenarnya kalau misalnya dibilang perbedaannya apa dengan yang ada di Starbucks, Coffee Bean, dan Tea Leaf? Coba perhatikan, gulanya salah satunya.
gulanya ada satu gula yang sekarang jadi tren adalah gula aren, ya, yang itu tidak umum sebenarnya ada di Starbucks atau Coffee Bean dan Old Town, ya. Jadi gula aren ini adalah khasnya dari Indonesia. Jadi memang itu yang menjadi kekuatan. Dan perhatikan perbedaan gula aren sama gula biasa pasti akan mengarahkan kepada gula aren karena lebih sehat. Ya, menurut penelitian memang akan diarahkan gula aren lebih baik gitu dibandingkan gula biasa yang tebu. Begitu, itu bisa dicek, memang arahnya ke sana. Dan in the future trennya adalah semua makanan dan minuman, terutama kopi juga, yang mengarahnya kepada kesehatan. Sekarang karena semakin kesini, semakin orang semakin terbuka dan semakin pintar, cerdas dalam hal memilih makanan dan minumannya untuk kesehatannya. Jadi nggak sembarangan asal, oh yang penting teh manis, yang penting kopinya manis. Orang sudah mulai saset, ada saset banyak, tapi kalau misalnya memang bisa mereka tidak memilih saset, mereka tidak akan memilih saset gitu karena memang gulanya cukup tinggi. Ya jus, contohnya jus ada yang concentrate, ada juga yang fresh. Orang akan memilih lebih kepada yang fresh. Jadi itu yang memang di kedepannya, the next future will be focus on health of the people. Ya, produknya silakan nanti dibuat. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah, Sir, butuh suhu berapa untuk menjaga kualitas kopi tersebut dan kenapa? Kalau ditanya suhu berapa, yang jelas kopi tersebut diseduh pada suhu antara 90 sampai 95 derajat Celcius. Itu waktu seduhnya. Tapi kalau diminumnya tentunya kita nggak bisa minum panas-panas. Dia harus turun dulu sekitar di bawah 60. Baru kita merasakan bisa kopinya. Kalau minum kopi panas-panas gimana? Nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena memang kalau kopi terlalu panas itu tidak bisa dinikmati. Kita nggak tahu rasanya. Jadi memang harus agak turun. Jadi kalau misalnya kita dulu kopi itu harus panas, ngerebusnya harus panas, di-brew-nya harus panas, tapi harus tunggu dulu suhunya sampai turun. Lalu kemudian tadi ditanya kenapa, karena untuk bisa merasakan rasa kopinya ya. Oke, baru kemudian Savitri. Jenis kopi apa yang paling tinggi kafeinnya, terutama varietas tanam di Indonesia? Kopi yang kafeinnya paling tinggi, kalau kita bicara Arabica, Robusta, dan Liberica adalah Robusta yang paling tinggi kafeinnya. Ya, nanti kalau misalnya tanya dari daerah mana, ya sekarang apakah daerah tersebut ada campuran Robusta dan Arabicanya, tergantung kita lihat. Sekarang kalau Robustanya banyak ya berarti kafeinnya lebih tinggi gitu. Semua kopi itu Arabica kafeinnya lebih rendah, Robusta paling tinggi, Liberica lebih rendah, Robusta paling tinggi, dan paling pahit itu adalah Robusta. Ya, oke. So itu adalah jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita akan bertemu nanti di hari Senin pada saat pelajaran praktek, itu jam 12:30 siang hari Senin. Okay, thank you so much. Have a nice weekend.